Halo semuanya, teman-teman yang menonton hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita sangat senang sekali untuk menyambut teman-teman dari manapun Anda menonton hari ini. Kita ingin sambut teman-teman yang dari Bali, ya, teman-teman yang dari Bandung dan seluruh kota, bahkan daerah pelosok yang ada di Indonesia. Puji Tuhan bisa ketemu dengan teman-teman kembali hari ini, ya. Saya yakin banget teman-teman firman Tuhan hari ini akan memberikan inspirasi dan motivasi buat engkau teman-teman. Saya sangat mencintai firman Tuhan, saya nggak bisa kebayang gimana misalnya kalau nggak ada firman Tuhan teman-teman. Kalau misalnya nggak ada Alkitab ya, pas kita lagi mungkin putus asa, mungkin lagi nggak ada pengharapan teman-teman, kemana kita harus berharap ya. Tapi firman Tuhan berbicara, ada harapan dalam Tuhan ya. Kalau mungkin kita lagi butuh guidance dan tidak ada firman Tuhan, mungkin waduh, bagaimana saya harus mengambil keputusan misalnya. Tapi puji Tuhan teman-teman, ada firman Tuhan yang akan sangat membantu kita di dalam hidup kita teman-teman. Ya, jadi hari ini kita akan belajar sesuatu yang sangat luar biasa teman-teman. Judulnya adalah Favor in the Fire atau kebaikan di dalam api teman-teman. Favor of God. Apakah engkau merasakannya teman-teman saat sekarang ini? Ya mungkin beberapa di antara kita langsung angkat tangan bilang, yes bang saya merasakannya. Ya. Tapi mungkin juga ada yang bilang, aduh kayaknya setelah tahun 2020 pandemi ini favor of God rasanya tidak terasa. Ya. Yang terasa itu adalah masalah, tantangan, problem dan segala macam teman-teman. Ya. Saya mau bilang teman-teman, kadang ya saat kita di dalam tantangan sekalipun kita mungkin kadang-kadang menanyakan kebaikan Tuhan. Kita kadang-kadang menanyakan favor of God teman-teman. Kita khawatir tentang apa yang akan terjadi di masa depan kita, mungkin di masa-masa pandemi ini, pekerjaan kita seperti apa, bisnis kita seperti apa teman-teman. Kita mungkin sempat atau mungkin merasakan kebingungan teman-teman. Saya mau bilang teman-teman bahwa penyertaan Tuhan, ya bahwa kebaikan Tuhan itu bukan berarti tidak ada masalah teman-teman, bukan berarti kita kebal atau free of problem, bukan teman-teman. Tapi penyertaan Tuhan adalah bahwa sekalipun kita di dalam masalah, Dia tetap menyertai kita. Sekalipun kita sedang dalam api teman-teman, kita bisa tetap melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kita, amin. Dan itu yang kita mau pelajari hari ini. Saya mau ambil cerita dari kitab Daniel, ya, tentang 3 orang muda. Jadi sama-sama seperti kita yang menonton hari ini, mungkin kebanyakan orang-orang muda ya. Dan orang-orang muda ini namanya keren-keren teman-teman ya. Sadrak, Mesak, Abednego. Mungkin nanti kalau Anda punya anak cowok 3 orang, kasih nama ini teman-teman ya. Sadrak, Mesak dan Abednego. Keren-keren namanya ini ya. Mereka hidup di kerajaan Babilonia ketika itu teman-teman ya, dan mereka cukup memiliki jabatan ketika itu di sana. Tapi satu ketika mereka terjepit dalam situasi yang sangat sulit. Karena apa? Karena mereka adalah orang-orang yang menyembah Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang hanya tunduk dan taat kepada Tuhan teman-teman. Tapi Raja Nebukadnezar ketika itu mengeluarkan perintah yang sangat menyulitkan, yaitu setiap orang di kerajaan tersebut harus menyembah raja, bukan menyembah yang lain teman-teman. Ya, jadi raja membuat patung yang sangat besar ya, terbuat dari logam yang sangat berharga teman-teman, dan raja memberikan perintah teman-teman bahwa semua orang harus menyembah kepada patung tersebut, kepada patung raja tersebut. Jadi seperti si raja bilang, sembah saya, ya. Saya adalah Tuhan teman-teman. Dan itu adalah sesuatu yang tidak mau dikerjakan oleh si Mesak, Sadrak dan Abednego, ya. Tapi perintah raja bilang kalau ada yang tidak taat, maka mereka orang-orang tersebut akan dibuang ke dalam api, ya. Ini pilihan yang sulit. Ya, saya mau taat kepada Tuhan, saya mau percaya kepada Tuhan, tapi impactnya saya akan dibawa ke dalam api. Dan kadang-kadang dalam kehidupan kita seperti itu ya. Saya mau tetap taat kepada Tuhan, berjalan dengan firman Tuhan, tapi kenapa semuanya menjadi terasa sangat sulit ya, seperti dalam api. Nanti kita akan lihat apa yang akan kita perlu kerjakan teman-teman ya. Tapi dalam hal ini Sadrak, Mesak, Abednego bukan sekedar masalah, tapi memang benar-benar mereka akan masuk ke dalam api yang panas teman-teman. Daniel 3 ayat 16-19 berkata seperti ini, lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Perhatikan, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu ya Raja. Jadi mereka percaya bahwa Tuhan melihat dan Tuhan bisa campur tangan.
Nah, ayat 18 ini yang luar biasa, teman-teman. Dia bilang, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Jadi mereka percaya bahwa saya mau tetap bersama dengan Tuhan, baik itu kondisinya baik, mungkin nyata pertolongan Tuhan, maupun kondisinya tidak baik, teman-teman. This is an amazing attitude, ya. Dan raja ketika itu ayat 19, maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dia marah, teman-teman, lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas daripada yang biasa, ya. Saya nggak tahu gimana caranya, pokoknya apinya dibikin lebih panas, teman-teman. Ya, jadi luar biasa, ya. Jadi itu adalah momen of fire mereka, momen api mereka, blazing fire, ya, bukan kursus gratis blaze, tapi ini benar-benar blazing fire yang mereka akan dicampakkan ke sana. Dan kadang-kadang teman-teman saya mau bilang bahwa kadang-kadang situasi terlihat seperti semakin memburuk, ya, seperti Sadrak, Mesak, Abednego ini situasi semakin memburuk, bukan hanya dibuang ke dalam api yang biasa tapi 7 kali lipat, teman-teman. Tapi terkadang teman-teman ketika situasi semakin memburuk, disitulah sebenarnya the start of something good. Setelah saya tulis ini, terkadang kita sering melihat situasi jadi semakin memburuk sebelum semuanya jadi sangat baik, teman-teman. Ya, jadi saya mau ajak teman-teman, ya, kalau engkau sedang menghadapi masalah saat ini, problem saat ini, teman-teman, yang sepertinya situasi memburuk, perhatikan bahwa bukan berarti tidak ada mujizat Tuhan yang akan terjadi, teman-teman. Perhatikan bahwa bukan berarti tidak akan ada terobosan, teman-teman. Tuhan tetap ada di sana, Tuhan tetap melihat engkau. Yang perlu kita kerjakan adalah tetap berpegang kepada Tuhan, ya. Seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego bilang, kalau Tuhan tolong, Tuhan akan bebaskan. Tapi kalaupun Tuhan belum terlihat menolong, saya akan tetap percaya kepada Tuhan, teman-teman. Ya, kita lanjutkan. Ayat ke-24. Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Jadi mereka dijatuhkan akhirnya ke dalam api, ya. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar lalu bangun dengan segera. Perhatikan, berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Jawab mereka kepada Raja, benar ya Raja. Katanya, tetapi ada 4 orang yang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa, katanya. Ya, jadi percaya teman-teman bahwa dalam saat-saat terburuk Tuhan tetap bersama dengan kita, ya. Bahwa dalam saat-saat yang terburuk Tuhan tetap ada di sana, teman-teman. Sama seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego ini, ketika mereka dalam perapian yang menyala-nyala, teman-teman, mereka akhirnya tahu bahwa ada Son of God di sana, ya. Ada Yesus di sana, teman-teman, yang menyertai mereka, ya. Jadi bukan berarti bahwa kita bisa terbebas dari masalah, teman-teman. Jadi mereka tetap dibuang ke dalam api, ya. Si Sadrak, Mesak, dan Abednego ini mereka tetap dibuang ke dalam api, teman-teman. Mereka tetap merasakan kegentaran, ketakutan bahwa mereka akan dibakar dalam api, ya. Jadi bukan mereka tiba-tiba Raja Nebukadnezar bilang, oh ya udah nggak jadi dibuang ke dalam api, atau tiba-tiba apinya mati, teman-teman. Bukan demikian. Mereka tetap dibuang ke dalam api. Tapi Tuhan ada di sana menyertai mereka. Amin. Jadi teman-teman, kita bukan berarti kita tidak akan pernah mengalami problem. Bukan berarti bahwa semuanya mulus seperti jalan tol, teman-teman. Kadang ada masalah, tapi Tuhan ada di sana. Amin. Yang penting adalah kita berdoa kepada Tuhan, kita percaya janji Tuhan. Ayat 26. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu, ya, dia akhirnya datang. Berkatalah ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Jadi akhirnya mereka disuruh keluar. Sudah selesai api ini, ayo keluar dari dalam api. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu. Jadi teman-teman, bukan hanya mereka dikeluarkan dari dalam api, teman-teman. Tapi raja mengumpulkan semua orang-orang penting, semua pembesar di kerajaan tersebut untuk melihat
apa yang terjadi, untuk menyaksikan mujizat yang terjadi teman-teman, untuk menyaksikan bahwa ada Tuhan yang menolong ketiga orang pemuda ini teman-teman. Nanti saya tunjukkan bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus ya, jadi rambut mereka pun nggak hangus sedikit pun ya. Saya ingat ketika saya kecil dulu, kalau saya lagi Natalan biasanya itu kita lagi Natalan kita bakar-bakar lilin, kembang api dan segala macam, kadang-kadang nggak sengaja mungkin terlalu dekat ke api, rambut itu yang paling gampang terbakar teman-teman. Langsung bau, kok kayaknya bau hangus ya, kok kayaknya ada bau sesuatu gitu, dan oh iya rambut saya kena. Jadi kalau dalam api itu nggak mungkin rambut itu nggak terbakar sebenarnya. Tapi perhatikan teman-teman, di sini ketiga orang pemuda ini rambut di kepala mereka tidak hangus, jadi masih utuh ya, bahkan mungkin masih ada pomade atau gelnya teman-teman. Ya, jadi masih lebat teman-teman. Kalau saya di sini agak tipis sedikit, bukan gara-gara api ini ya. Ini gara-gara usia ya. Jadi bukan gara-gara saya dibuang ke dalam perapian. Ya, jubah mereka katanya tidak berubah apa-apa. Masih utuh, masih cakep, masih ganteng teman-teman jubahnya. Bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Jadi mereka ada di dalam api, perhatikan, tapi api tersebut tidak menghanguskan mereka teman-teman. Tuhan melindungi mereka. Saya percaya mereka berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong kami. Dan Tuhan melindungi mereka teman-teman. Jadi come on, percaya pada perlindungan Tuhan kawan-kawan semua. Percaya kepada penyertaan Tuhan, mujizat Tuhan buat hidup engkau dan kita semua. Amin. Ya, baik dalam hal apapun, dalam hal kesehatan, dalam hal finansial, dalam hal karir, bisnis kita. Saya sangat yakin bahwa mujizat Tuhan tetap dapat terjadi teman-teman. Ya, kita lanjutkan di ayat 28, berkatalah Nebukadnezar. Perhatikan teman-teman. Terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego. Jadi malah si raja ini malah memuji Tuhannya si Sadrak, Mesak dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuji dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Jadi si raja Nebukadnezar akhirnya malah mengakui Tuhannya si Sadrak dan Abednego teman-teman, mengakui Tuhan yang luar biasa. Ya, sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa atau bahasa manapun, yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Karena tidak ada Allah lain dapat melepaskan secara demikian itu. Jadi akhirnya si Nebukadnezar malah hatinya datang kepada Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego teman-teman. Akhirnya malah Nebukadnezar mengakui, dia mau mengakui, bahkan dia mungkin percaya kepada Tuhannya Sadrak, Mesak dan Abednego teman-teman. Ayat 30, perhatikan. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak dan Abednego di wilayah Babel. Ya, jadi terjadi malah promosi teman-teman. Yang tadinya si raja menjatuhkan mereka ke dalam api, menghukum mereka dengan hukuman yang sangat-sangat berat teman-teman. Tapi seketika kemudian tidak lama teman-teman, setelah mereka mengalami api, malah Tuhan meninggikan mereka, malah Tuhan memberikan promosi kepada mereka. Bahkan bukan hanya mereka, tapi Tuhan meninggikan Allah yang mereka percayai teman-teman. Ini cerita yang sangat luar biasa ya, terjadi kepada ketiga anak muda ini teman-teman. Dan saya mau ajak engkau orang-orang muda terutama teman-teman, mari percaya kepada Allah, percaya kepada Tuhan, percaya kepada Yesus teman-teman. Dia akan menolong engkau. Sekalipun engkau bilang sekarang bang pandemi, studi sulit, sekolah sulit, pekerjaan sulit, karir sulit teman-teman. Saya yakin bahwa Tuhan yang sama yang menolong Sadrak, Mesak dan Abednego juga bisa menolong engkau, juga bisa membuat engkau teman-teman tetap stabil, tetap tidak terhangus, terbakar di dalam api, bahkan akan mengeluarkan engkau nanti dari dalam api dan mengalami promosi yang dari Tuhan. Ada amin teman-teman? Ya, ada 3 poin yang saya akan ceritakan atau akan saya sebutkan. Yang pertama, tidak ada celaka, tidak ada bahaya yang akan mendekat kepada engkau. No harm will come upon you. Ya, ini bukan berarti bahwa kita menjadi orang-orang yang bulletproof. Tadi saya sudah bilang berulang-ulang kali, bukan berarti bahwa semuanya akan mulus seperti jalan tol, tidak ada masalah teman-teman. Tapi yang pasti bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita dan menghindarkan kita dari bahaya, menghindarkan kita dari celaka teman-teman. Mazmur 91 ayat 10
maka engkau tak akan kena bencana, rumahmu tak akan kena ditimpa malapetaka. Ya, jadi mari kita miliki confidence dalam Tuhan. Ya, kita percaya bahwa Dia melindungi kita. Kita berdoa kepada Tuhan, teman-teman. Simple prayer. Sampaikan apa yang menjadi isi hatimu, sampaikan apa yang menjadi kekhawatiran dalam hatimu, teman-teman. Tidak mesti engkau, kadang-kadang kita jadi mungkin takut berdoa atau malas berdoa karena kita pikir, aduh gimana caranya ngomong sama Tuhan masalah ini ya. Apa harus kata-kata yang saya ucapkan, apa mungkin seperti apa saya ngomong. Jangan khawatir teman-teman, just talk to God ya. Saya mau ceritakan salah seorang leader kita teman-teman di Lifehouse ya, dia mau mengerjakan kebenaran firman Tuhan ketika itu tentang persepuluhan, tentang tithing teman-teman. Dan dia sempat berpikir, aduh gimana ya kalau saya kasih tithing nanti saya punya uang jadi semakin sedikit. Tapi dia bilang saya tetap mau mengerjakan kebenaran firman Tuhan ini ya. Dan dia berpikir apa yang akan terjadi setelahnya ya. Tapi ketika dia taat teman-teman akhirnya terjadi mujizat ya. Dia memberikan persepuluhan teman-teman dan sudah hampir akhir bulan ya. Dia mungkin sempat berpikir, aduh gimana ini ya, belum ada apa-apa dari bisnis yang saya sedang kerjakan, tidak ada yang membeli dan segala macam, tidak ada order, tapi somehow di akhir bulan teman-teman ya, datang beberapa order dari orang-orang yang mungkin selama ini bahkan tidak terlalu bergeming untuk melihat atau membeli produk yang dia tawarkan teman-teman. Tapi ketika dia percaya kepada Tuhan, walaupun ada masalah teman-teman ya, dia mengerjakan kebenaran firman Tuhan. Saya yakin seperti yang dia alami teman-teman, akhirnya ada jalan keluar. Bukan celaka, bukan harm yang akan mendekati kita. Amin. Ya. Poin yang kedua, dunia akan tertarik kepada Yesus teman-teman. Akan melihat Yesus. Dunia akan melihat ada sesuatu yang berbeda di dalam kita ketika kita sedang dalam api sekalipun, tapi kita tetap menunjukkan percaya kepada Tuhan teman-teman. Sama seperti Sadrak, Mesak dan Abednego ya, ketika akhirnya mereka bersama dengan Tuhan di dalam api tersebut teman-teman, raja melihat, wow, ada Tuhan di sana, ada anak dewa atau ada Son of God di sana, ada Yesus di sana teman-teman. Dan Tuhan dan si raja akhirnya mengakui Tuhan teman-teman. Dia mengakui kebesaran Tuhan. Dunia tertarik dengan Yesus teman-teman. Amin. Ya, di Lifehouse kita sangat banyak mengalami hal ini saat ini teman-teman. Orang-orang berduyun-duyun datang mendaftar di KGB ya. Orang-orang kids camp kemarin ada orang tua dan anak-anak berduyun-duyun juga mendaftar di kids camp ya, mendaftar juga di kursus gratis anak teman-teman. Dan mereka mendapatkan berkat kursus yang gratis yang tidak berbayar ya. Bahkan cukup banyak yang juga akhirnya tertarik untuk menjadi volunteer, untuk menjadi dream team. Dan saya yakin teman-teman bukan hanya sekedar program sebenarnya yang mereka tertarik teman-teman. No, bukan hanya sekedar program, bukan hanya sekedar acara teman-teman, tapi mereka tertarik kepada hati yang kita tunjukkan ya, tertarik kepada jiwa melayani yang kita tunjukkan. Semuanya ini gratis, tapi kami mau kerjakan dengan serius. Semuanya ini gratis, sangat murah, bahkan tidak bayar, tapi bukan murahan. Kita tetap kerjakan dengan joy, kita tetap kerjakan dengan semangat, kita tetap kerjakan dengan planning yang baik, dengan manajemen yang baik teman-teman, dan orang-orang bisa melihat bahwa mereka sedang diberkati lewat apa yang kita kerjakan. Come on Dream Team ya. Jadi bukan hanya sekedar program teman-teman, tapi mari tunjukkan hati yang melayani, tunjukkan hati Yesus kepada mereka teman-teman. Tunjukkan hati yang mau berkorban dan membawa mereka untuk mengenal Tuhan lebih jauh lagi. Saya yakin sekali teman-teman, ada hal-hal besar yang akan terjadi lebih lagi ke depan. Amin. Ya, Yesaya 60 ayat ketiga. Bangsa-bangsa datang berduyun-duyun ke terangmu, raja-raja tertarik oleh cahaya yang terbit bagimu teman-teman. Jadi mari orang-orang akan melihat terang yang ada dalam dirimu teman-teman, itu adalah dari Tuhan teman-teman. Mungkin engkau alami saat ini problem, engkau alami saat ini ujian, engkau alami saat ini tes teman-teman, tapi one day the test will become testimony teman-teman ya. Ujian itu akan menjadi kesaksian yang akan menjadi berkat inspirasi buat orang lain. Sama seperti Yesus teman-teman, ketika dia hendak disalibkan 2000 tahun yang lalu teman-teman, dia mengalami penderitaan, kesukaran yang tidak kecil teman-teman. Bahkan dia sampai berdoa ketika malam sebelum dia disalibkan, dia bilang, Tuhan jika engkau mau, jika engkau bisa ya, lakukanlah cawan ini daripadaku.
tapi bukan kehendakku katanya, melainkan kehendakmu. Jadi dia sempat mengalami mungkin ketakutan, dia sempat kalau bisa ya udah saya nggak usah menderita, tapi bukan saya punya jalan, tapi jalan-jalan Tuhan teman-teman. Tapi pada akhirnya dia sekalipun dia mengalami penderitaan, siksaan, hukuman teman-teman, karena dosa kita ditimpakan kepada dia teman-teman, di kayu salib dia harusnya mati, akhirnya mati. Tapi pada hari yang ketiga Tuhan menunjukkan kemuliaan, dia bangkit kembali teman-teman, dan bahkan mengerjakan hal-hal yang luar biasa, dia naik ke surga. Dan sampai saat ini dia masih menunjukkan kebesaran yang luar biasa teman-teman. Dan saya yakin mari teladani Yesus, sekalipun ada situasi yang tidak enak, sekalipun ada situasi yang sulit teman-teman, tapi pada akhirnya akan ada glory, akan ada kemuliaan, dan orang-orang akan melihat terang dari Yesus dalam hidup kita. Amin. Ya. Dan yang ketiga, ya, poin yang terakhir, supernatural promotion and leadership, ya. Promosi dan kepemimpinan yang supernatural teman-teman. Sadrak, Mesak dan Abednego mengalami yang tadi saya bilang bahwa dari hukuman mati menjadi promosi, dari eksekusi teman-teman menjadi promosi teman-teman. Dan itu adalah mujizat, itu adalah campur tangan Tuhan. Amin. Dan saya yakin banget teman-teman, ketika kita mengalami problem teman-teman, itu bukanlah akhirnya ya. Segala sesuatu indah pada waktu yang kata firman Tuhan. Jadi kalau belum indah saat ini, berarti itu belum akhir ya. Tuhan masih sedang bekerja, Tuhan masih sedang memproses. Mungkin kalau ada itu film itu belum the end ya, masih tetap berjalan teman-teman. Jadi jangan keluar dari perjalanan tersebut kalau engkau sedang mengalami masa yang sulit, karena pada akhirnya semuanya akan indah teman-teman. Saya ingat ketika tahun 2011 saya dan Kak Cici seperti ditanyakan atau ditawarkan oleh Pastor Rod dan Richard ketika itu, apakah kalian mau memimpin Lifehouse Bali, mengerjakan Lifehouse Bali ini. Dan kita ketika itu mungkin dalam ketidaktahuan, dalam banyak hal yang kita nggak ngerti gimana, tapi ini visi dari Tuhan yang saya dapatkan ketika saya berangkat ke Bali teman-teman, dan kita akhirnya menjawab ya. Yes, Pastor Rod. Dan akhirnya kita jalani 10 tahun ini teman-teman. Kalau teman-teman tanya apakah semuanya mulus, apakah semuanya indah, saya bisa jawab enggak semuanya teman-teman. Ada masa-masa yang sulit, ada masa-masa yang mungkin penuh perjuangan dan waduh gimana ya, sempat mungkin terbersit. Waduh kayaknya sulit banget, apa kita menyerah aja ya dan segala macam teman-teman. Tapi akhirnya kita tidak menyerah dan kita bisa melihat bahwa pada akhirnya sekali lagi yang saya bilang ada promosi ya. Tuhan menunjukkan bahwa saat ini Lifehouse kita di Indonesia semakin banyak melayani orang, kita semakin terpandang lah saya bilang teman-teman. Kita perlu berbangga, bukan menyombongkan diri teman-teman. Kita sekarang punya studio yang cukup besar dan sangat lengkap yang ada di Bali ini teman-teman, dan banyak orang merasakan kebaikan Tuhan ya. That's amazing. Tuhan akan memberikan promosi teman-teman. Dan saya mau ceritakan salah satu teman saya, teman baik saya teman-teman, yang kau pasti mungkin kenal ya. Koko Pester, Kak Andri atau Ko Andri. Tahun 2020 awal, di tahun 2020 sebelum pandemi ini, kita lagi di Tokyo dengan Kak Andri, berangkat ke Tokyo. Ada pertemuan leaders dan pertemuan leaders teman-teman di Tokyo teman-teman. Dan ketika itu Pastor Rod menanyakan kepada Andri, apakah engkau atau hari ini kita akan berdoa untuk engkau untuk menjadi pastor di Lifehouse Bali, menjadi salah satu pastor di Lifehouse Bali. Kita akan berdoa, dan Andri mungkin ketika itu nggak terlalu siap sebenarnya, nggak terlalu tahu apa yang akan terjadi gitu. Oh ya, oke. Dan saya bisa melihat bahwa hal tersebut teman-teman bukan terjadi dalam satu malam, ya. Tapi sebenarnya Andri sudah bersama-sama dengan kita dari tahun 2015 atau tahun 2016 ya, sekitar 5-6 tahun teman-teman. Dia setia, dia bersama dengan Lifehouse di masa-masa yang indah maupun di masa-masa yang agak sulit teman-teman ya. Dia tetap setia menghadapi berbagai macam persoalan dan tantangan teman-teman, dan pada akhirnya Tuhan memberikan promosi teman-teman. Tahun 2020 itu bulan Januari akhirnya Pastor mendoakan Kak Andri, Pastor Andri di depan seluruh pastor-pastor Lifehouse yang lain ya, dan that's a very beautiful moment ketika itu teman-teman ya, dan saya masih bisa mengingatnya sampai sekarang seperti apa, dan it's amazing ya. Saya yakin banget teman-teman, di dalam kapasitasmu, di dalam tempatmu, mungkin di pekerjaanmu, di bisnismu, di pelayanan teman-teman, Tuhan akan memberikan promosi demi promosi kepada engkau.
ketika engkau percaya kepada cinta Tuhan, ketika engkau percaya kepada janji Tuhan teman-teman, sekalipun ada problem, sekalipun ada tantangan teman-teman, tapi Tuhan tetap menyertai kita. Dan problem atau masalah itu bukanlah akhir. Akhirnya adalah kemuliaan dari Tuhan. Akhirnya adalah keindahan dan promosi dari Tuhan. Come on teman-teman, ya. Jangan menyerah. Jangan menyerah, ya. Saya mau ajak engkau berdoa sebentar lagi untuk sungguh engkau bisa tetap merasakan kebaikan Tuhan. Engkau tetap bisa merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah situasi yang engkau hadapi saat ini, teman-teman. Amin. Puji Tuhan kalau engkau tidak ada masalah saat ini, ya. Kalau semuanya baik-baik saja, puji Tuhan banget, ya. Dan kita ingin seperti itu kalau bisa, ya. Tapi kalau engkau menghadapi problem, teman-teman, kita mau berdoa sebentar lagi untuk sungguh tangan Tuhan tetap menyertai engkau, untuk sungguh engkau tetap berpegang kepada tangan Tuhan, teman-teman. Mari kita berdoa. Yesus, kami berdoa siang hari ini ya Tuhan. Kami percaya janji firman-Mu yang sudah kami pelajari hari ini Tuhan, bahwa no harm will come upon me. Tidak ada celaka yang akan mendekati kami ya Tuhan. Bahwa orang-orang akan melihat tangan-Mu, terang-Mu lewat kehidupan kami. Dan bahwa akan terjadi promosi ya Tuhan, saat kami tahu bahwa sekalipun ada problem, ada masalah, tapi Engkau menyertai kami ya Tuhan. Kami tetap mau berpegang kepada Engkau ya Tuhan. Dan kami percaya kepada janji-janji-Mu senantiasa. Kami percaya akan ada jalan keluar. Kami percaya akan ada promosi dalam nama Yesus. Amin. Yes. Dan hal yang kedua, teman-teman, saya mau mengajak engkau. Tadi kita ceritakan tentang Yesus berkorban buat kita di kayu salib, teman-teman. Dan Dia tunjukkan semua kebaikan tersebut supaya kita mengalami pengampunan dosa, supaya kita mengalami keselamatan, supaya kita mengalami kebaikan Tuhan. Kita masuk ke surga, teman-teman, dan Dia menyertai kita selama di bumi ini. Itulah yang Tuhan sediakan sebenarnya, teman-teman, dengan pengorbanan Dia di kayu salib, teman-teman. Dan engkau bisa menerima ini saat ini juga, hari ini juga engkau bisa menerima hal tersebut. Siapapun engkau, tidak peduli agama, suku, betapa buruk pun masa lalumu, teman-teman, Tuhan siap untuk menerima engkau dan mengampuni engkau hari ini juga, teman-teman. Kalau engkau mau, buka hatimu kepada Yesus dan kita akan berdoa sebentar lagi. Kau bisa ikuti doa yang saya ucapkan ya dari dalam hatimu. Come on, mari kita berdoa. Katakan, Yesus yang terkasih, aku percaya kepadamu. Terima kasih telah mengampuniku. Datanglah ke dalam hidupku dan aku akan mengikut engkau. Amin. Amazing, teman-teman. Kalau engkau tadi menerima Yesus sebagai Tuhan dalam kehidupan engkau, berdoa yang di doa yang terakhir tadi, mari isi form yang tertulis di bawah ini, www.mylifehouse.com/Jesus, dan kami akan mengontak engkau. Para leader-leader akan mengontak engkau, teman-teman. Dan ya setelah ini akan ada yang namanya Grow Course. Kalau engkau ingin terlibat dalam komunitas di Lifehouse sebagai volunteer atau sebagai anggota dari Connect Group, teman-teman juga ikuti Grow Course setelah ini. Ya, jadi selesai hari ini, teman-teman, message saya, dan saya ajak sekali lagi, come on. Ada God's favor in the fire, ada kebaikan Tuhan di dalam api, teman-teman. Jangan pernah menyerah, tetap percaya kepada Tuhan dan percaya bahwa pada akhirnya akan ada kebaikan, promosi, dan hal-hal yang luar biasa dari Tuhan, dan engkau akan melihat bahwa Tuhan bersinar dari hidupmu kepada orang-orang. Come on, sampai jumpa. Selamat siang. God bless you.